Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini. Kita masih membahas tentang campuran yang berupa larutan. Ada asam, basa, dan garam. Larutan asam, basa, dan garam banyak kita temukan di kehidupan sehari-hari. Bahkan di alat-alat yang kita pakai, di benda-benda yang kita pakai tanpa mungkin anak-anak sadari. Ada cuka, sirup, pewangi, pemutih, deterjen, sabun, soda kue, dan garam, dan masih banyak lagi. Larutan asam adalah larutan yang mengandung ion H+. Ditemukan di jeruk, lemon, cuka, dan lain sebagainya. Ciri-cirinya rasanya asam, menimbulkan korosif atau karatan, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Kertas lakmus biru, kertas lakmus itu adalah kertas indikator untuk mengecek apakah mengandung asam atau basa. Hujan asam bisa terjadi apabila banyak pabrik yang mengeluarkan polusi dan mengandung SO2 atau sulfur dioksida, NO2, nitrogen dioksida, dan CFC. Gas itu akan terbawa oleh angin, kemudian berkumpul di awan dan ikut turun bersama hujan, sehingga hujan mengandung asam, H2SO4, NO3, HCl. Semua senyawa itu mengandung ion H+. Dan itu akan membuat kerusakan di bangunan, patung-patung, dan lain sebagainya. Basa. Larutan basa itu mempunyai pH 8 ke atas, 8 sampai 14. Ada bisa kita temukan di deterjen, di sampo, dan lain sebagainya. Ciri-cirinya rasanya agak pahit, licin di kulit, dan mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam sering direaksikan dengan larutan basa sehingga menghasilkan garam atau senyawa netral, yaitu reaksi netralisasi. Larutan basa akan menetralkan larutan asam yang membentuk air atau H2O dan garam atau NaCl. Contoh penerapan reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk pengobatan bagi penderita sakit MAH, sengatan serangga, melindungi kerusakan gigi, dan pengolahan lahan pertanian. Garam. Larutan garam adalah larutan hasil netralisasi asam dan basa. Garam mempunyai rumus kimia NaCl, yaitu natrium klorida. Bagaimana senyawa garam bisa terbentuk? Asam dan basa bereaksi akan menghasilkan garam dan air. HCl dan NaOH contohnya akan menghasilkan NaCl dan H2O. Nanti anak-anak akan banyak mempelajari ini di SMA ya. Indikator itu adalah alat untuk menentukan suatu larutan itu asam, basa, atau garam. Ada suatu senyawa yang menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator ada dua, alami dan buatan. Indikator alami bisa kita temukan dari bahan-bahan yang ada di rumah. Tumbuhan termasuk indikator alami menunjukkan perubahan warna pada larutan asam dan basa. Bisa dari kemang sepatu, dari kulit manggis, kunyit ya. Kemudian kol warna ungu. Nah, ekstrak kunyit kalau bereaksi dengan asam akan membentuk warna kuning cerah. Ekstrak kunyit bereaksi dengan basa membentuk warna jingga. Kubis merah bereaksi dengan asam membentuk warna merah. Kubis merah bereaksi dengan basa lemah membentuk hijau. Dan ekstrak bunga sepatu ditambah asam akan merah cerah. Ekstrak bunga sepatu ditambah basa akan hijau. Indikator buatan adalah salah satu indikator yang dibuat oleh manusia, yaitu kertas lakmus.
Anak-anak bisa melihat itu nanti waktu PTM di sekolah. Apabila kertas lakmus berwarna biru dicelupkan pada larutan asam akan berwarna merah, dan kertas lakmus merah dicelupkan di larutan basa akan berwarna biru. Oke, demikian kita sudah mengenal 3 larutan. Semoga bisa bermanfaat. Selamat eksplorasi benda-benda yang ada di sekitarmu.